Bisa diperhatikan ini. Untuk ampere yang pertama kita tes tadi, yang sebelum menggunakan kapasitor starting dan running adalah 0,7 ya. Sekarang turun menjadi 0,4. Selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektrotechnik. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial, di mana video kali ini adalah bagaimana cara memasang kapasitor starting dan kapasitor running pada sebuah kompresor kulkas ya. Oke, dimana tujuan daripada pemasangan kapasitor starting dan kapasitor running ini adalah yang pertama, untuk menghindarkan terjadinya kemacetan pada kompresor ya. Yang kedua, untuk mengiritkan arus daripada kompresor. Artinya pemakaian daripada kompresor ini arusnya bisa diminimalisir ya. Artinya dengan tujuan untuk menghemat pemakaian listrik. Oke, supaya lebih jelas dan lebih pasti, kita akan coba terlebih dahulu kompresornya tanpa menggunakan kapasitor starting dan kapasitor running. Oke, jangan kemana-mana. Saksikan terus video saya berikut ini. Oke, ini dia kompresornya ya. Kompresor dari kulkas 2 pintu ya. Kulkas 2 pintu, ini bisa diperhatikan. Dan di sini adalah terminal daripada sumber tegangan daripada kompresor ini ya. Ini sebentar saya tunjukkan. Di sini terminalnya ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Ini menandakan untuk commonnya ya. Yang pada bagian atas ini common, running, dan starting. Ya, bisa diperhatikan dengan memperhatikan dengan searah jarum jam ya. Searah jarum jam, ini commonnya, ini runningnya, dan ini adalah startingnya. Oke, sekarang kita akan pasangkan ini overload dan PTC-nya ya. Sebentar saya pasang overload, dan ini PTC-nya. Oke, sudah terpasang. Kita akan coba dan kita akan buktikan ya, berapa arus yang diserap kompresor ini ya, pada saat tanpa menggunakan kapasitor starting dan kapasitor running. Oke. Di sini saya akan pasang tang ampere. Oke. Kita pasang di kabel yang berwarna orange ini ya. Sambil diperhatikan ya, ini untuk pembacaan daripada tang ampere. Oke, ini colokannya. Saya coba colokin terlebih dahulu. Oke, bisa diperhatikan ini. Terbaca di sini 0,7 ampere ya. 0,7 ampere pada pemakaian biasa tanpa menggunakan kapasitor. Oke. Sekarang kita akan pasangkan kapasitornya ya. Kapasitor starting dan kapasitor running. Sebentar, saya akan matikan dulu kompresornya. Oke, ini dia untuk bahan-bahannya ya. Di sini ada kapasitor, ini kapasitor startingnya ya. Kapasitor startingnya di sini 32 mikrofarad, 400 volt. Kemudian ini untuk kapasitor runningnya ya. Nih, bisa dilihat
Di sana terbaca 5 mikrofarad ya. 5 mikrofarad 400 hingga 450 volt ya. Oke. Ini ada PTC. Dan ini ada overload ya. Overload. Oke. Ada ini 4 buah kabel jumper ya. Oke. Sebelum ke praktiknya, untuk memastikan kita akan ukur terlebih dahulu ya kapasitor ini berlebih pasti berapa kapasitas daripada kapasitor ini. Caranya dengan mengukur menggunakan multitester digital ya. Ini kita arahkan ke bagian pengukuran ini ya, kapasitor ini, simbol kapasitor. Oke, ini dia. Saya letak sini aja ya. Oke, sambil diperhatikan. Kita ukur yang pertama untuk kapasitor ini, kapasitor starting. Oke, bisa diperhatikan nilainya terbaca di sana 32,81 ya, atau 32 mikrofarad. Oke, untuk kapasitor running di sini kita ukur. Oke, terbaca 5 mikrofarad. Oke, nilainya sesuai ya. Ini 32 mikrofarad. Dan ini tadi 5 mikrofarad. Oke. Selanjutnya PTC yang digunakan ini bisa diperhatikan. PTC yang digunakan adalah PTC 3 kaki ya. 3 pin ini bisa diperhatikan. Kalau dari belakang bisa diperhatikan ini nampak di sini. Ini rata kanan dan sini ada 1 pin. Kalau dari nomornya di sini ada ditandai pin 1, pin 2, pin 3 dan di sini 4 tidak ada kakinya ya. Oke, bisa diperhatikan ini. Ya, 3 pin ya. Oke, sebelum ke pemasangan, kita akan coba buka terlebih dahulu ini PTC-nya. Biar teman-teman bisa lebih mengerti ya, bagaimana konstruksi daripada PTC ini di dalam ya. Sebentar saya buka. Oke, ini sudah terbuka ya. Berarti posisinya ini sekarang dari depan ya. Ini dari depan ini. Oke. Untuk konstruksinya di sini bisa diperhatikan. Untuk kaki PTC ini yang 2 ini adalah saling berhubung ya. Ini saling berhubung ke sini. Dan di tengah-tengah ini dibatasi dengan ini ya. Ada termistornya di sini ya. PTC-nya untuk berfungsi sebagai untuk starting menggunakan PTC ya. Oke, bisa diperhatikan. Ini pin ini dihubungkan melalui ini PTC-nya ini dan terhubung ke kaki yang 2 ini. Oke, ini bisa diperhatikan di dalam ya. Ini pin ini terhubung melalui PTC-nya ini ke pin yang 2 ini ya. Oke. Yang perlu dirombak di sini. Sebentar saya ambil tang dulu. Kita keluarkan PTC-nya dulu. Oke. Di sini saya sudah rombak ya sebelumnya. Ini tadinya kaki PTC ini begini terhubung ya, ini terhubung ke sini, ini kaki yang ini, yang 2 biji ini tadi terpasang di sini, ya, ini terpasang di sini, posisinya ini adalah terhubung, ini terhubung, tetapi saya lepas ya, ini sebentar. Ini posisi tadinya seperti ini ya.
Ini seperti ini, gini terhubung ya. Ini terhubung. Oke, tetapi ini saya putus ya, agar ini tidak terhubung dengan ini ya. Ini tidak terhubung dengan yang ini. Oke. Dan satu lagi bisa diperhatikan di sini. Ini ya. Bagian yang ini langsung terhubung ke kaki sini ya. Oke, saya pasang kembali. Ini pasang ke sini. Oke. Kemudian ini kita pasang ke sini. Ya. Dan selanjutnya ini kita pasang ke sini. Oke, jadi seperti ini ya. Ini sudah tidak terhubung lagi antara ini dengan ini ya. Karena sudah saya putus di sini ya. Di bagian sini. Yang terhubung hanya pin yang ini terhadap ini melalui PTC-nya ini. Oke, saya pasang PTC-nya dulu. Oke. Selanjutnya kita tutup ya. Oke, ini bisa diperhatikan. Oke ya. Sekarang teknik pemasangannya bagaimana? Yang ini tadi terhubung ya, ini. Sekarang sudah diputus. Jadi ini ke sini tidak terhubung lagi. Jadi sekarang PTC terhubung antara ini ya, pin yang ini terhadap ini. Ya. Ini ya. Sini terhubung terhadap ini melalui PTC. Sementara yang ini adalah sudah berdiri sendiri ya. Tidak ada koneksi antara ini dengan ini. Oke. Kita pasang ini PTC-nya. Sebelumnya kita pasang terlebih dahulu untuk overload-nya. Oke, ini. Selanjutnya kita pasang PTC-nya. Oke, PTC overload sudah terpasang. Bisa diperhatikan ini. Ini overloadnya. Dan ini PTC-nya ya. Oke. Sebentar saya ganjal ya, supaya teman-teman bisa lihat. Oke, ini ya. Sebentar kita akan sambungkan. Oke, untuk yang pertama, saya akan sambungkan pada kapasitor ini, kapasitor startingnya ya. Ini, kita sambungkan ini kabelnya. Oke, kabel sudah tersambung. Selanjutnya, ini kabel yang warna putih ini kita pasang ke kapasitor running ya. Ini ke salah satu kakinya ya. Ini ada 4, masing-masing ada 4. Yang 4 ini untuk bagian sebelah sini. Dan yang 4 ini bagian sebelah sini ya. Oke. Pertama ini kita pasangkan ke bagian sini ya. Ke bagian running. Oke. Ini ke bagian running. Oke, sudah terhubung. Bentar, di sini saya buat. Selanjutnya, untuk pemasangan pada kapasitor starting ini bisa diperhatikan salah satu dari kaki kapasitor starting ini ya. Anggaplah yang putih ya. Yang putih akan kita sambungkan ke sini ya, ke kabel yang dari running. Sini kita tempel. Oke. Selanjutnya untuk kabel yang berwarna coklat ini, yang dari kapasitor starting ya, kabel yang satu lagi
kita akan hubungkan melalui, bentar saya ambil kabel biar teman-teman lebih mengerti. Ini yang biru saya tempelkan ke overload ya, ke overloadnya ini ya. Pertama, ini untuk kabel sumbernya ya, kabel powernya. Dan ini akan kita tempelkan untuk runningnya ya, running yang langsung dari colokan masuk ke sini, ya, ke bagian running, kapasitor running ya. Oke, bisa diperhatikan ya, biar lebih paham. Ini untuk commonnya masuk ke overload ya, kabel yang berwarna biru dari colokan ini, dan yang berwarna orange masuk ke running ya. Running diteruskan langsung ke sini ya, ini ke PTC ini terhubung masuk ke PTC ya, PTC di bagian runningnya. Oke, sementara untuk ini, untuk kapasitor startingnya dari running ini dimasukkan ke kapasitor starting. Selanjutnya keluaran dari kapasitor starting ini ya, bisa diperhatikan ya, ini akan kita sambung. Sebentar, ini yang kuning masuk ke sini starting. Oke, dari starting ini akan kita hubungkan ke ini kapasitor running. Kenapa dihubungkan ke sini? Nanti fungsi daripada ini kapasitor ini adalah sebagai running ya, ketika kapasitor starting sudah tidak bekerja, dan kapasitor ini akan mengganti sebagai running ya, karena ini dipasangkan di sini, di pin di sini tadi adalah pin starting dan di sini adalah pin running ya. Jadi ini langsung dihubungkan ke kapasitor runningnya ya. Ini selanjutnya bisa diperhatikan. Dan untuk PTC tadi ya, PTC yang kita pasang tadi ini kan sudah berdiri sendiri, tinggal yang ini terhubung ke sini melalui PTC ya, melalui PTC. Maka kabel yang ini akan kita hubungkan ke bagian sini ya, ini di bagian bawah ya. Yang tadinya ini terhubung melalui PTC ke sini, maka dari PTC ini ya, keluar di sini kabel yang coklat langsung masuk ke kapasitor starting ya. Bisa dipahami ya. Oke, nanti saya buatkan skemanya. Oke, udah selesai ya, ini bisa diperhatikan udah selesai pemasangannya. Sekarang kita akan tes dan buktikan apakah untuk arus yang diserap kompresor ini akan turun atau tidak. Oke, sebentar. Ini tang ampere kita pasangkan dulu di sini di bagian running commonnya ya. Oke, sebentar saya akan colokin sambil diperhatikan untuk tang ampernya. Oke, saya colokin. Bisa diperhatikan ini untuk ampere yang pertama kita tes tadi, yang sebelum menggunakan kapasitor starting dan running adalah 0,7 ya. Sekarang turun menjadi 0,4. Artinya sekitar 0,3 ampere terjadi pengiritan ya, pengiritan arus atau sebesar 300 miliampere ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi fungsi daripada pemasangan kapasitor starting ini, dia bisa untuk
mengirit pemakaian arus daripada kompresor ini. Jadi arus yang turun sebesar 0,3 ampere atau 300 miliampere. Coba kita kalikan untuk setiap pemakaian ya, tiap harinya sampai selama 1 bulan. Berapa rupiah yang sudah bisa kita irit dari pemakaian kulkas ya. Khususnya kulkas-kulkas yang berkapasitas besar seperti kulkas 2 pintu dan freezer. Oke, bisa dipahami ya. Oke, demikianlah video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.